Kalau Anda saat ini sedang merasa layu hidupnya Romo, loyo Romo, nggak semangat Romo, dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, sisi pergaulan, bacaan-bacaan hari ini yang mau saya olah dalam Bible Learning ini sangat cocok untuk Anda. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi masa Advent, minggu yang kedua, latihan rohani hari yang ke-10. Waduh Romo, nggak berasa ya, kita sudah 10 hari aja melatih kerohanian kita sebagai bentuk pertobatan kita yang nyata di masa Advent ini. Saudara-saudara, siapa yang sejak hari pertama konsisten melatih kerohanian Anda seperti yang diarahkan dalam video-video Bible Learning ini? Bagi Anda yang berjuang terus, saya kasih 2 jempol. Terima kasih untuk Anda, sebuah prestasi yang luar biasa. Saudara-saudara, biasanya kalau Anda nge-gym, kalau Anda olahraga, kalau Anda rutin lari setiap hari, di hari yang ke-10, biasanya itu pegel-pegel setelah latihan sudah mulai sangat berkurang. Nafas Anda pun sudah tidak lagi ngos-ngosan seperti di awal. Kemalasan yang menjadi momok tantangan di hari-hari pertama, biasanya sudah tidak ada lagi. Karena badan Anda akan mendorong Anda untuk terus latihan lagi. Bukan sekedar itu saja. Kalau Anda mungkin lirik-lirik timbangan. Weh Romo, timbangan saya sudah mulai berkurang nih berat badannya. Wah seneng nih, semakin mendekati body goals. Artinya badan yang ideal atau bentuk tubuh yang ideal. Saudara-saudara, demikian juga dengan yang namanya latihan rohani. Kalau Anda secara konsisten melakukan latihan-latihan rohani ini, Anda akan merasa, waduh, kok aku sekarang lebih sabar ya? Kalau dulu lihat anak nangis terus, lihat kemacetan di jalan, kayaknya mulai jengkel, mulai marah, mulai naik darah. Tapi sekarang kok enggak ya Romo? Itu, Anda sudah mulai melihat hasil dari latihan-latihan rohani Anda. Tidak mudah marah, lebih banyak sabar, lebih banyak bersyukur, lebih mudah melihat hidup dengan kacamata yang positif. Terus lakukan ini, jangan pernah berhenti sampai Anda betul-betul mencapai spiritual goal. Percayalah saudaraku, kematangan rohani yang ideal sangat amat menentukan kehidupan Anda, kebahagiaan Anda, termasuk juga rezeki-rezeki dan berkat-berkat dalam kehidupan Anda. Khususnya ketika menghadapi masalah-masalah yang ada di hadapan Anda. Saudara-saudara, mungkin dari tadi Anda melihat itu apa sih Romo di mejanya Romo Yosef kok penuh amat hari ini? Sengaja saudara-saudara, ada banyak-banyak barang yang saya letakkan di atas meja. Karena apa? Barang-barang ini akan saya gunakan sebagai ilustrasi untuk menjelaskan ayat-ayat kitab suci yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, 7 Desember. Itu semuanya cakep-cakep banget, bagus-bagus banget. Saya sampai heran. Ini siapa sih yang milihin bacaan pertama dari Yesaya, bacaan Mazmur dari Mazmur 103, bacaan Injil dari Matius 11? Ini siapa? Luar biasa firman Tuhan itu. Kita semakin sadar betapa gereja memberikan asupan-asupan rohani untuk kita umatnya ini. Kita diperkaya setiap hari oleh berkat-berkat rohani kita. Nah, saudara-saudara, Anda bisa lihat yang pertama ini. Ibu-ibu pasti tahu, ini sayur sawi. Kalau Anda pergi ke pasar, Anda mau beli sayur misalnya. Yang Anda pilih sayur yang masih seger atau sayur yang sudah layu. Ya pasti yang masih seger lah Romo, nggak mungkin kita beli yang layu. Kemudian juga di sebelahnya ada buah anggur. Ini sudah 3 minggu kayaknya di kulkas saudara-saudara. Udah layu. Kalau digigit pun sudah nggak garing. Kalau Anda mau beli buah anggur, pilih yang udah layu seperti ini atau yang masih seger? Ya yang masih seger lah Romo. Ada-ada aja pertanyaannya. Nah ini ada kerupuk. Kalau saya beli kerupuk ini, saya gigit, kok udah melempem ya? Pasti saya nggak jadi beli saudara-saudara. Sebab kalau kita beli kerupuk yang seperti ini, kita mau cari yang garing. Kalau digigit, bunyinya apa? Kriuk-kriuk. Wah kayaknya enak bener. Betul? Saudara-saudara, kalau dalam kehidupan sehari-hari soal makanan saja, kita lebih memilih yang seger daripada yang layu.
Tetapi yang namanya dalam kehidupan juga makhluk hidup, ciptaan Tuhan, kadang-kadang kita juga tidak selamanya kita seger. Kadang-kadang kita juga layu. Persis seperti dua pohon di depan saya ini. Yang kecil ini layu sekali ini. Padahal mereka ditempatkan sama di teras rumah saya. Sementara yang ini, saya juga bingung ini. Tiba-tiba pohon ini muncul di pot yang ini. Padahal ini pandan, ini keladi. Tiba-tiba keladinya muncul dan besar bagus seperti ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Ya, Anda, bukan yang lain. Apakah hidup Anda sedang layu atau sedang seger romo? Seperti sayuran, buah-buahan, kerupuk ini. Seperti tanaman dua ini. Silakan Anda jawab dalam diri Anda. Kalau Anda merasa romo, saya sedang layu romo. Kayak kerupuk yang melempem romo. Saya itu udah kayak sayuran di dalam kulkas udah 5 bulan romo. Udah bau, udah benyek, gak jelas, gak berbentuk dan gak berfungsi selain dibuang orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda saat ini sedang merasa layu hidupnya romo, loyo romo, gak semangat romo, gak bergairah dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, sisi pergaulan, sisi rejeki dan lain sebagainya. Saya yakin bacaan-bacaan hari ini yang mau saya olah dalam Bible Learning ini sangat cocok untuk Anda. Mari kita simak. Dalam bacaan pertama hari ini, lagi-lagi dibacakan dari nubuat Nabi Yesaya bab 40. Dalam Yesaya bab 40 ayat 30, Anda bisa membacanya. Dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi firman Allah dalam nubuat Nabi Yesaya ini bab 40 dikhususkan untuk mereka yang sedang layu, yang sedang lemah lesu semangat hidupnya, yang enggak punya gairah. Saudara-saudara, ada sebuah fakta yang mau diangkat di sini, sebuah ironi yang luar biasa. Ternyata yang loyo, yang lemah lesu itu bukan hanya orang-orang tua yang badannya sudah sangat terbatas, tetapi malahan juga anak-anak muda, teruna-teruna, orang-orang yang seharusnya penuh dengan gairah hidup, tetapi mereka mengalami kelelahan, kelesuan, dan kemalasan. Apakah itu cerminan dunia kita saat ini, saudara-saudara? Banyak anak-anak muda zaman sekarang sudah tidak mau lagi ke gereja. Udah malas ke gereja, udah malas berdoa. Bahkan gak sedikit anak-anak muda kita dengan logika mereka, kepintaran mereka, kemajuan teknologi mereka malah tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan mereka coba pahami dengan kepala mereka. Pasti tidak cukup, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagi Anda yang sedang lemah, lesu, loyo, tidak bersemangat ini, yang kering hidupnya, Anda harus berkenalan dengan Yesaya bab 40 ayat 28 dan 29. Karena di situ diungkapkan 5 kekuatan Allah untuk Anda semua yang sedang lemah, lesu, loyo, dan tidak bersemangat. Yang pertama adalah Tuhan itu Allah yang kekal. Saudara-saudara, kekekalan hanya milik Allah. Wajah yang rupawan, kekayaan yang berlipat-lipat, popularitas yang di atas segala-galanya, itu semua tidak pernah kekal, saudara-saudara. Dunia ini juga tidak kekal, pasti ada akhirnya. Tetapi dikatakan Allah adalah Allah yang kekal. Kekal artinya tidak pernah berubah. Kalau Allah menciptakan alam semesta dari kasih-Nya, Allah berencana untuk hidup kita, untuk sesuatu yang baik, itu yang tidak akan pernah berubah. Karena Allah adalah Allah yang kekal, yang janjinya tidak pernah berubah. Bukan Allah yang pelintat-pelintut, hari ini tempe, besok tahu. Bukan Allah yang seperti itu, tetapi Allah yang bisa dipegang karena tidak berubah. Kasih-Nya, kebaikannya, berkat-Nya untuk kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan Allah yang menciptakan alam semesta. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang harus dipahami oleh semua umat manusia, bahwa diri kita, semua yang menempel dalam diri kita, semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati di dunia ini, semua adalah ciptaan Allah.
bukan karena prestasi manusia atau tidak ada secara tiba-tiba. Semua berasal dari Allah. Hidup kita adalah milik Allah. Hidup yang kita miliki sekarang hanyalah titipan. Keluarga, harta benda, uang, popularitas, jabatan, semua adalah titipan dari Allah. Itulah yang membawa kita pada rasa terima kasih, rasa bersyukur setiap hari kepada Allah, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi berkat kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Wah, luar biasa. Ternyata bukan cuma Tuhan yang nyuruh kita, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Tetapi Tuhan sendiri tidak pernah lelah, tidak pernah menjadi lesu. Selalu penuh kasih, penuh gairah mencintai kita umatnya. Apalah artinya kalau cinta tanpa gairah lagi? Tidak ada pandangan mata yang berbinar-binar. Ketika cinta menjadi lesu, bukan lagi cinta. Allah kita dengan pengampunannya, kebaikannya, berhadapan dengan dosa-dosa dan kelemahan kita. Bahkan bagi kita yang tidak percaya kepada Allah pun, Allah akan tetap terus berjuang kepada kita. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Luar biasa bukan? Lalu yang keempat, pengertiannya tidak terduga. Seringkali kita membatasi kehendak Allah, rencana Allah dengan pikiran-pikiran kita yang sempit. Pengertian Allah itu jauh melebihi pengertian kita, pemikiran kita, apa yang kita bayangkan. Disinilah kita berhadapan dengan kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara, buat Allah, Allah itu sangat mudah memutarbalikkan kehidupan kita. Dari yang kaya jadi miskin, sehat jadi sakit, sakit jadi sehat, dari miskin jadi kaya, itu mudah sekali buat Allah. Tetapi bagi Allah semuanya itu ada waktunya, ada prosesnya. Bagaimana kita diajak untuk mengikuti arus kehendak Allah ini dalam kehidupan kita. Percayalah saudaraku, kalau Anda saat ini mengalami jalan buntu romo yang membuat saya menjadi lemah, lesu, tidak bergairah, pengertian Allah tidak terduga. Demikian juga dengan berkat-berkatnya, pertolongannya, uluran tangannya. Sangat tidak terduga cara mainnya Allah ini. Dalam doa-doa Anda, mintalah rahmat Tuhan, ajar aku untuk mengerti apa yang kau pikirkan untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk rezekiku, untuk kesehatanku. Itu yang luar biasa. Mohonlah rahmat istimewa ini. Kemudian yang terakhir adalah Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Saudara-saudara yang terkasih, setiap hari Tuhan memberikan kepada kita energi kehidupan. Banyak orang-orang zaman sekarang hidup sih hidup, tetapi sebetulnya jiwanya udah mati. Tapi Tuhan tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah lelah memberikan energi ini supaya kita memiliki kembali daya hidup. Maka tidak heran saudara-saudara, seorang pemazmur ketika menerima kekuatan Allah dalam dirinya setiap hari, setiap saat, dia pada akhirnya berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Saudara-saudara, apa yang dikatakan tentang sifat Allah dalam nubuat Nabi Yesaya bisa kita temukan dalam ajaran Tuhan Yesus dalam Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Karena pendek saya bacakan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, rasa damai, rahmat, berkat, karunia dari Tuhan Yesus sendiri. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Saudara-saudara, ulang-ulangi kata-kata Tuhan Yesus ini. Tanggapilah dengan jiwamu. Datanglah kepadaku, kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan Yesus, saya mau datang Tuhan. Saat ini saya datang. Hidupku sudah sangat berat, sudah tidak sanggup lagi kupikul. Datanglah pada Yesus, saudara-saudara.
Karena Tuhan Yesus sudah datang lebih dulu kepada kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.